Dalam sebuah podcast yang belakangan ini ramai diperbincangkan, nama Niken Salindri kembali menjadi pusat perhatian. Bukan karena lagu baru, bukan pula karena jadwal manggungnya yang padat dari hajatan ke hajatan, tapi karena satu topik yang sejak lama membuat publik penasaran, soal pasangan hidup. Podcast itu awalnya berjalan santai. Niken datang dengan senyum khasnya, gaya bicara yang lembut, tapi penuh kepercayaan diri. Host membuka obrolan dengan perjalanan karirnya. Bagaimana ia bisa tetap konsisten di dunia tarik suara, membagi waktu antara panggung, keluarga, dan kehidupan pribadinya. Niken menjawab dengan tenang, sesekali tertawa kecil, seolah semua itu sudah menjadi bagian dari hidup yang ia syukuri. Namun suasana mulai berubah ketika pembahasan mengarah ke hal yang lebih personal. Sekarang kan Niken sudah dewasa, karier stabil, penggemar banyak. Pernah nggak sih kepikiran soal pasangan? Tanya sang host dengan nada setengah bercanda. Niken tersenyum. Ia tidak langsung menjawab. Ada jeda beberapa detik, jeda yang justru membuat penonton menahan napas. Kalau soal pasangan, katanya pelan, aku itu orangnya realistis. Kalimat sederhana itu langsung memancing rasa ingin tahu. Niken kemudian mulai membuka sedikit demi sedikit, tanpa menyebut nama, tanpa menunjuk siapapun. Tapi justru disitulah letak bomnya. Ia mengatakan bahwa kriteria pasangannya bukan soal penampilan, bukan pula sekadar romantis. Yang paling utama, menurutnya, adalah pria yang matang secara usia dan pemikiran. Matang itu bukan cuma umur, ujar Niken. Matang itu cara mengambil keputusan, cara menghadapi masalah, dan cara memperlakukan orang lain. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik pada hubungan yang penuh drama. Hidupnya sudah cukup sibuk, sehingga ia butuh sosok yang bisa menjadi penenang, bukan tambahan beban. Lalu datanglah poin kedua yang membuat suasana podcast makin serius. Yang jelas, aku juga pengen pasangan yang sudah mapan. Sukses dengan jalannya sendiri. Niken menjelaskan bahwa sukses yang ia maksud bukan melulu soal harta, tapi tanggung jawab dan posisi hidup yang jelas. Pria yang tahu kemana arah hidupnya, punya visi, dan bisa memimpin, baik untuk dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Host tampak tersenyum lebar, seolah tahu bahwa potongan kalimat ini akan menjadi headline di mana-mana. Yang menarik, Niken menambahkan satu kalimat yang kemudian viral. Aku suka orang yang kerjanya bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat buat banyak orang. Kalimat itu menjadi kunci utama. Sejak podcast itu tayang, media sosial langsung bergolak. Potongan video tersebar di TikTok, Instagram Reels, hingga X. Netizen mulai menyusun potongan puzzle. Satu persatu petunjuk dicocokkan. Pria matang, sukses, punya posisi jelas, bermanfaat untuk banyak orang, tenang, berwibawa. Dan tanpa menyebut nama, arah pembicaraan netizen mulai mengarah ke satu sosok, Bupati Tuban, Aditya Halindra Fariski, yang akrab disapa Mas Lindra, bukan tanpa alasan. Di mata publik, Mas Lindra dikenal sebagai figur pemimpin muda dengan citra matang. Gaya bicaranya tenang, pembawaannya sederhana, tapi tegas. Karier politiknya pun terbilang cemerlang, dengan berbagai program pembangunan yang sering disorot media. Netizen mulai mengulik ulang momen-momen lama, salam yang pernah disampaikan, interaksi di acara tertentu. Cara Niken menyebut sosok pemimpin yang inspiratif di kesempatan lain. Semuanya dirangkai menjadi narasi besar yang membuat publik semakin penasaran. Namun di podcast itu sendiri, Niken tetap konsisten, tidak menyebut satu nama pun. Aku orangnya nggak suka umbar-umbar soal perasaan, katanya. Kalau memang ada, biarlah jadi urusan pribadi dulu. Pernyataan ini justru memperkuat spekulasi. Bagi netizen, sikap tertutup seringkali dianggap sebagai kode keras. Host sempat menggoda. Berarti sekarang lagi fokus kerja dulu ya? Niken tersenyum lagi.
Senyum yang sama, tapi kali ini terasa berbeda. Kerja itu penting, jawabnya. Tapi aku juga percaya, kalau memang waktunya tepat, orang yang tepat itu nggak akan salah datang. Kalimat penutup itu menjadi salah satu potongan paling banyak dibagikan. Podcast berakhir tanpa klarifikasi, tanpa konfirmasi, tanpa bantahan. Tapi justru karena itulah ceritanya hidup. Publik tidak disuguhi fakta mentah, melainkan ruang untuk menafsirkan. Sampai hari ini, baik Niken Salindri maupun Mas Lindra tetap menjalani aktivitasnya masing-masing. Niken dengan panggung dan suaranya yang khas. Mas Lindra dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah. Apakah semua petunjuk itu benar-benar mengarah ke satu nama? Ataukah hanya kebetulan yang dirangkai oleh imajinasi netizen? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, satu podcast sederhana berhasil mengubah obrolan santai menjadi topik nasional. Dan Niken Salindri, dengan caranya yang tenang dan elegan, kembali membuktikan satu hal. Kadang, yang tidak diucapkan justru paling keras terdengar. Cinta indah dan rindu, tak ada yang memisahkannya. Mereka kan bersama selamanya. Mereka kan bersama selamanya. Tuban Kediri meski jauh, namun dekat di hati. Tuban Kediri meski jauh, namun dekat di hati. Cinta Linda dan Indi, tak ada yang memisahkannya. Mereka kan bersama selamanya. Mereka kan bersama selamanya. Tuban Kediri meski jauh, namun dekat di hati. Tuban Kediri meski jauh, namun dekat di hati.